Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuddha Garuda saat Mahadewa meminta Parwati bermeditasi jika ingin memiliki anak. Mahadewa berkata ini adalah puasa keberuntungan Dewi. Dengan melakukannya, Dewa Wisnu akan sangat terkesan. Aku yakin jika kamu melakukannya dengan hati yang murni, maka keinginanmu akan segera terpenuhi. Parwati merasa senang dan dia berkata, kalau begitu aku akan memulai persiapannya. Mahadewa berkata, Parwati, untuk bayi yang baru lahir, apakah baju ini agak besar? Jika keinginanmu adalah memiliki anak yang besar, maka itu mungkin baik-baik saja. Parwati tertawa dan mengambil pakaian itu lalu pergi dari sana. Saat itu ada dua iblis yang sedang bermeditasi kepada Mahadewa, dan Mahadewa memperhatikan mereka. Rsi Narayan berkata, ketika kehidupan baru lahir di suatu tempat, kematian tidak bisa dihindari. Demikian pula menunggu waktu mereka, dua iblis yang tinggal di neraka, yang kepribadiannya terpisah karena motif egois. Mereka sedang bersiap untuk menghancurkan dunia. Di satu sisi Dewi Parwati akan menjalankan puasa untuk memiliki seorang putra. Di sisi lain iblis Gajah Mukasur dan Gajasur sedang bermeditasi untuk mendapatkan anugerah dari Dewa Siwa. Untuk menjalani kehidupan yang damai dan bahagia, semua yang dibutuhkan iblis lebih dari itu. Gajah Mukasur suka tinggal di tempat kotor dan makan siput. Gajasur menyukai emas, meskipun mendapatkan segalanya seperti yang mereka inginkan. Mereka tidak bahagia. Mereka biasa membandingkan diri mereka dengan Dewa Indra dan dewa lainnya. Mereka ingin memerintah swarga loka. Meskipun berulang kali kalah, mereka memutuskan untuk bermeditasi kepada Dewa Siwa. Saat itu Mahadewa tidak melihat Parwati di sana, dan saat itu Parwati memanggil Nandi sambil berkata, Nandi, aku akan mempersiapkan meditasi. Jangan izinkan siapapun datang ke sini. Nandi berkata, ya ibu. Parwati kemudian melakukan meditasinya kepada Dewa Wisnu dan Nandi berjaga di luar. Mahadewa datang menemui Parwati dan Nandi berpikir Dewa Siwa akan datang. Ibu Dewi telah memintaku untuk tidak mengizinkan siapapun masuk ke dalam. Tapi bagaimana aku bisa menghentikan Dewa Siwa? Mahadewa masuk ke dalam dan Nandi tidak berani menghentikannya. Mahadewa melihat Parwati yang sedang bermeditasi kepada Sri Wisnu. Mahadewa berkata, Parwati, Dewi Parwati. Parwati terbangun dan berkata, Prabu, kamu di sini. Mahadewa berkata, Dewi Parwati, aku harus mengunjungi pemujaku. Kamu akan kusuk dengan meditasimu, jadi aku berpikir untuk bertemu denganmu sebelum aku pergi. Parwati berkata, kapan kamu akan kembali, Prabu? Mahadewa berkata, Tuhan digerakkan oleh tujuan pemujanya. Aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Mahadewa kemudian pergi dari sana. Parwati berkata, ketika meditasiku selesai, Dewa Siwa tidak akan berada di sini bersamaku. Bagaimana aku akan memiliki anak laki-laki? Parwati keluar dan berkata, Nandi, sudah ku bilang jangan izinkan siapapun masuk. Mengapa kamu mengizinkan Dewa Siwa masuk? Nandi berkata, Dewi, bagaimana aku bisa menghentikannya? Dia adalah Tuhanku. Parwati berpikir, Nandi adalah pemuja Dewa Siwa. Mahadewa adalah Tuhan dari semua pemuja Siwa. Mereka adalah pengikutnya. Pasti ada seseorang di Kailas yang menjadi milikku. Seseorang yang menjadi milikku dan hanya akan mematuhiku. Rsi Nara berkata, sedikit yang Dewi Parwati tahu bahwa keinginannya akan membahayakan nyawa putranya. Ganesha berkata, sampai sekarang aku percaya bahwa aku tahu cerita kelahiranku, sehingga aku senang mendengarnya. Tapi cerita-cerita baru ini telah meningkatkan kegembiraanku. Aku juga ingin mendengar cerita ini, Ibu. Parwati kemudian naik ke atas sebuah gunung dan berpikir, ini tidak cukup tinggi. Aku harus pergi lebih tinggi. Aku harus menemukan tempat dalam kesendirian di mana dewa, iblis, manusia, makhluk surgawi atau makhluk lain tidak mengganggu meditasiku. Parwati terus naik ke atas dan dia menemukan sebuah gua kecil di sana. Parwati masuk ke dalam dan mulai bermeditasi kepada Dewa Wisnu. Saat itu Mahadewa muncul di hadapan pemujanya, Gajah Mukasur. Gajah Mukasur berkata, salam Prabu.
Mahadewa berkata, aku terkesan dengan meditasimu, Gajah Mukasur. Apa keinginanmu? Kamu dapat meminta apapun kecuali keabadian. Gajah Mukasur berkata, itu bisa diterima Prabu. Beri aku anugerah bahwa aku hanya bisa dibunuh oleh seseorang yang kelahirannya hanya karena ibunya sendiri. Kepala anak itu akan dipotong oleh ayahnya dan ayahnya akan menyembuhkannya lagi. Seseorang yang tubuhnya normal tetapi kepalanya seperti gajah. Gajah Mukasur berpikir tidak ada makhluk seperti ini dan tidak akan pernah dilahirkan. Jadi aku akan selamanya menjadi abadi. Mahadewa berpikir, jika ini takdir, biarlah setiap makhluk yang lahir harus mati. Dan akhir Gajah Mukasur telah ditakdirkan sebelum anugerah diberikan. Garuda berkata, anugerah yang aneh untuk diminta guru. Dengan mendapatkan anugerah ini, iblis itu akan menjadi abadi. Winata berpikir, aku tidak sengaja memecahkan telur Aruna dan Aruna masih menderita karenanya sampai saat ini. Tanpa disadari, saat orang tua menyakiti anaknya itu bisa sangat menyakitkan. Aku mengerti. Winata berkata, pengabdian macam apa yang dimiliki iblis itu yang sangat menyakiti dewa pujaan mereka. Kadru berkata, Prabu Mahadewa bisa mengerti, lalu mengapa dia memberinya anugerah seperti itu? Resi Narayan berkata, dia adalah dewa Siwa. Kadru, semua orang sama di matanya. Apakah itu dewa, iblis, manusia, hantu, dan binatang? Dia tidak pernah membeda-bedakannya. Baginya semuanya adalah anak-anaknya. Ketika seorang anak bermeditasi dengan serius dan meminta sesuatu kepada ayahnya, maka dia terpaksa mengabulkannya. Gajah Mukasur berkata, mengapa kamu diam Prabu? Beri aku anugerah. Mahadewa berkata, keinginanmu tidak benar Gajah Mukasur, tapi kamu akan dihargai untuk meditasimu. Jika ini keinginanmu, maka aku akan memenuhinya. Mendengar itu, Gajah Mukasur menjadi senang dan memuji Mahadewa. Terima kasih Prabu. Mahadewa berkata, ingatlah bahwa kamu telah memperoleh kekuatan besar dengan meminta anugerah seperti ini. Kamu dapat menghancurkan siapapun menggunakan ini. Kamu dapat memerintah siapapun. Ini tidak berarti bahwa kamu harus menindaklanjutinya. Makhluk yang benar-benar kuat adalah orang yang tidak perlu menggunakan anugerah atau keinginannya. Oleh karena itu aku menyarankan, Gajah Mukasur, kamu harus menggunakan kekuatan ini hanya untuk pertahanan diri atau ancaman bagi hidupmu. Gajah Mukasur berkata, aku akan mengingatnya Prabu Mahadewa. Mahadewa kemudian pergi dari sana dan Gajah Mukasur berkata, setelah meditasi saudaraku Gajasur selesai, setelah itu aku akan merebut Swarga Loka dari Dewa Indra. Gajah Mukasur dan Gajasur akan menguasai Swarga Loka. Tiba-tiba surga bergoncang menandakan masalah akan datang. Resi Nara berkata, setelah memberikan anugerah kepada Gajah Mukasur, Mahadewa kembali ke Kailas. Mahadewa berkata, aku sudah bertemu denganmu sebelum pergi Parwati. Sebelum pergi kamu seharusnya bisa bertemu denganku sekali. Saat sedang duduk, sebuah bunga jatuh di kaki Mahadewa dan Mahadewa mengingat kenangannya bersama Parwati. Melihat tangan Parwati yang kotor, Mahadewa mencuci tangannya. Parwati berkata, Prabu, mengapa kamu repot-repot mencuci tanganku? Mahadewa berkata, melahirkan kehidupan baru dengan mencuci tangan untuk mengakui upayamu. Sebagai tanda cinta, apa masalahnya Dewi? Dewi, alam tidak mampu menanggung perpisahan denganmu. Aku juga merasa gelisah. Nandi datang membawa makanan dan berkata, Prabu, ini makananmu. Mahadewa berkata, aku tidak lapar Nandi. Nandi kemudian duduk di sana menunggu Mahadewa lapar sambil memegang makanannya. Mahadewa selalu mengingat Parwati meski dia sedang bermeditasi. Parwati telah melakukan meditasi cukup lama dan Sri Wisnu muncul di sana. Parwati berkata, salam saudaraku. Sri Wisnu berkata, keyakinan dan pengabdian yang telah kamu tanam ke dalam meditasimu, aku merasa terkesan karenanya. Apa yang kamu inginkan? Parwati berkata, kamu tahu apa yang aku inginkan Dewa Wisnu, karena aku telah melihat masa kecilmu sebagai Prabu Sri Krishna. Setiap saat sejak itu aku menginginkan kegembiraan memiliki anak yang nakal. Aku berharap memiliki seorang anak, saudaraku, yang kisah masa kecilnya mempesona, yang akan menjadi lautan kebijaksanaan dan kebahagiaan.
Hanya bertemu dengannya akan memenuhi semua keinginan. Aku ingin memiliki anak yang begitu terhormat. Dia harus memiliki kemiripan dengan Awatara Sri Krishna milikmu. Aku berharap untuk itu, saudara.